Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini Pak Imam bisa melanjutkan pembelajaran pada bab yang ketiga ya, karena kemarin kita sudah bersama-sama melaksanakan ulangan harian yang kedua, yaitu babnya tentang hari kiamat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran pada bab yang ketiga ya. Pada bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu Asmaul Husna, tentang pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab yang ketiga ini, terlebih dahulu kita akan simak tentang tujuan dari pembelajaran pada bab yang ketiga ini. Tujuannya adalah agar kita bisa menentukan target apa yang akan kita capai pada bab yang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya tentang tujuan pembelajaran pada bab yang ketiga ini, marilah kita bersama-sama simak videonya. Ya, pada bab yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Judul besar pada bab yang ketiga ini adalah indahnya nama-nama Allah. Kemudian sebelum kita membahas lebih jauh tentang Asmaul Husna, terlebih dahulu kita akan bahas tujuan pembelajaran pada bab yang ketiga ini. Ya, dari kompetensi dasar 2.2, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kompetensi dasar 3.2. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu memahami makna Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan juga Al-Baqi. Dan pada KD 4.2, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu membaca Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, demikian adalah tujuan dari pembelajaran pada bab yang ketiga. Terdapat 3 sub KD dan juga ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada bab yang ketiga ini. Semoga kita bisa mencapai target sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Target kita bisa tercapai semuanya, bisa terpenuhi semuanya. Berikutnya kita akan lanjut ke pembahasan tentang Asmaul Husna. Ya, itu tadi adalah tujuan pembelajaran pada bab yang ketiga ini ya, dimana kita diharuskan mengetahui makna yang terdapat di dalam masing-masing Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, dari mulai As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi ya. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang keempat Asmaul Husna ini, kita ulang lagi apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu. Untuk lebih jelasnya tentang apa itu Asmaul Husna, kita simak video yang berikut ini. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tapi sebelumnya kita akan jelaskan lebih dahulu, mengulang lagi walaupun sudah pernah dijelaskan. Kita ulang lagi untuk mengingat ya tentang makna dari Asmaul Husna itu sendiri ya. Ya, dari bahasanya sendiri, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu asma yang berarti nama dan juga husna yang berarti indah. Jadi Asmaul Husna ini bisa diartikan sebagai nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Itu arti daripada Asmaul Husna. Kemudian di mana kita bisa menemukan Asmaul Husna itu? Ya, Asmaul Husna itu tidak berasal dari karangan Nabi Muhammad ya, melainkan itu diwahyukan oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surat-surat ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah, seperti kalau yang akan kita bahas sekarang itu ada
As-Somad ya. Seperti kalau di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, katakanlah Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud Maha Pengasih di sini adalah ya Allah itu. Yang dimaksud Maha Penyayang itu adalah Allah juga. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu kalau ada kata basmalah itu atau Bismillahirrahmanirrahim itu menjelaskan tentang nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapakah yang dimaksud Ar-Rahman itu? Yang dimaksud Ar-Rahman itu adalah Allah. Yang dimaksud Ar-Rahim di dalam basmalah itu siapa? Yang dimaksud di dalam Ar-Rahim adalah Allah juga. Itulah maksud dari Asmaul Husna. Dimana kalau dikumpulkan semuanya, Asmaul Husna itu dikumpulkan semuanya di dalam Al-Quran itu, satu Al-Quran itu terdapat 99 nama Asmaul Husna. Namun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini tidak semuanya, tidak 99-nya kita pelajari, melainkan hanya 4 Asmaul Husna saja. Dan ini juga merupakan lanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya di kelas, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu kita membahas tentang Asmaul Husna ya. Di kelas 4 kita bahas Asmaul Husna, kelas 5 kita bahas, dan kelas 6 ini adalah lanjutannya. Nah, kalau kita sering melihat atau membaca arti dari Asmaul Husna, itu akan kita temui kata Maha, seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Esa, Maha terdahulu, kemudian Maha Berkehendak, dan sebagainya. Nah, maksud dari Maha sendiri di sini adalah ialah yang paling itu maksudnya ya. Maka diartikan Maha, atau bisa diartikan ya hanya Dia saja. Sebagai contoh ini ya, sebagai contoh yang akan kita pelajari di sini ada 4 Asmaul Husna ya, dari mulai As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Dimana artinya sendiri yaitu adalah Maha dibutuhkan, Maha kuasa, Maha terdahulu, dan Maha kekal. Diartikannya Maha dibutuhkan itu maksudnya dialah Allah yang paling dibutuhkan, tidak ada yang melebihi Dia. Ibarat kata kalau tidak ada Allah maka manusia itu tidak akan ada. Maka manusia itu sangat membutuhkan Allah. Maha kuasa maksudnya itu adalah tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan dengan Allah di seluruh, gak hanya di dunia ini tapi di seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang kekuasaannya melebihi dari Allah. Jadi paling berkuasa. Maha terdahulu artinya adalah paling awal, paling terdahulu ada. Maha kekal itu adalah yang paling kekal walaupun kiamat terjadi, seluruh makhluk meninggal dunia. Karena kemarin kita membahas tentang hari kiamat ya. Seluruh makhluk termasuk malaikat, jin, setan, semuanya dicabut nyawanya. Yang hidup adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Asmaul Husna ini artinya adalah, bisa diartikan adalah paling ya, kalau Maha tadi. Ya, pada kesempatan kali ini sekali lagi ya yang akan kita bahas ada 4 Asmaul Husna, yaitu As-Somad yang artinya Maha dibutuhkan, kemudian Al-Muqtadir yang artinya Maha kuasa, ada Al-Muqaddim yang artinya Maha terdahulu, dan ada Al-Baqi yang artinya Maha kekal. Keempat Asmaul Husna ini akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan pelajari surat atau ayat apa yang membahas tentang keempat Asmaul Husna ini, kemudian maknanya Maha dibutuhkan itu apa, maknanya Maha kuasa apa, dan kita akan pelajari satu persatu pada pertemuan berikutnya. Ya. Ya, demikian tadi adalah video pemaparan tentang makna dari Asmaul Husna dan juga apa saja Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada bab yang ketiga ini. Ya, Pak Imam mereview ulang lagi. Pada pembelajaran kali ini kita mempelajari atau mengenalkan tentang tujuan dari pembelajaran dari KD 2.2, 3.2, dan 4.2. Dari ketiga KD itu terdapat 4 Asmaul Husna, dari mulai As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim,
dan juga Al-Baqi. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail tentang makna dari masing-masing Asmaul Husna itu ya. Pada kesempatan kali ini pembelajarannya adalah tentang pengenalan Asmaul Husna, makna Asmaul Husna, tujuan pembelajaran, dan juga Asmaul Husna apa saja yang akan dipelajari. Nah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.